Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, para pecinta ilmu tauhid, para pecinta Allah Subhanahu wa taala dan selalu meyakini keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid, dan kita sudah memasuki pembahasan tentang sifat salbiyah. Kita sudah menjelaskan tentang bagaimana tentang taksir atau pengaruh sebuah perbuatan terhadap perbuatan yang lainnya, apakah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala atau juga manusia memiliki peran di situ. Dan pada pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa at-ta'tsiru lillahi wahdah, bahwa pengaruh sebuah perbuatan kepada perbuatan yang lain ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain yang memiliki pengaruh perbuatan pada perbuatan yang lainnya. Bagaimana argumentasinya? Ketika hukum akal menjelaskan bahwa kita lapar, kemudian kita makan, maka kita tahu bahwa makan itulah atau makanan itulah yang membuatkan kita kenyang. Kemudian juga seseorang yang berjemur di bawah matahari kemudian dia panas, atau seseorang yang memegang api kemudian terbakar, hukum adat kita mengatakan api itulah yang terbakar. Ini hukum adat karena berulang-ulang semacam itu. Tapi pada hakikatnya sebetulnya ketika kita lapar dan makan, yang membuat kita kenyang bukanlah makanan. Ketika kita memegang api, yang membuat kita terbakar bukanlah api. Ketika kita jemur di bawah matahari dan kemudian kita kepanasan, yang membuat kita kepanasan bukanlah matahari. Semua itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasa meyakini bahwa yang membuat kita kenyang adalah nasi, berarti kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang makan tidak kenyang-kenyang. Atau bahkan misalnya ada orang yang seperti dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, dibakar oleh api tapi tidak terbakar. Ada juga orang yang dijemur di bawah terik matahari tapi tidak merasa panas. Ada juga orang yang melakukan segala sesuatu tetapi kemudian tidak berakibat apapun. Misalnya ketika kita melihat bahwa kalau pisau bisa membunuh, maka pisau itu memiliki kekuatan untuk membunuh. Tapi berapa banyak orang yang ditusuk atau diapapun dengan pisau tapi tidak meninggal. Demikian pula misalnya ketika orang yang sakit. Orang yang sakit kemudian meminum obat. Dan kita yakin bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Bukan obat yang menyembuhkan. Kita ini minum obat dan Allah yang menyembuhkan. Jadi dengan demikian obat ini tidak memiliki sebab, tidak memiliki hubungan langsung dengan sembuhnya seseorang. Sebab segala sesuatu ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Jadi berapa banyak adanya sebab tetapi kemudian tidak ada akibat. Karena berapa banyak orang yang meminum obat tapi kemudian dia tetap tidak sehat. Ini menandakan bahwa bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hubungannya ini dengan perbuatan manusia yang kemarin sudah kita ulas? Kalau kita ini semuanya diciptakan, bagaimana mungkin kita disuruh melakukan kebaikan pada Allah yang menciptakan kebaikan pada diri kita. Kita dilarang melakukan keburukan pada Allah yang menciptakan kita untuk melakukan keburukan. Di sini adalah penjelasannya. Di sini jawabannya adalah an-nisbah ilaina wa mukhatabatuna bi tahsilihi min haitsu innahu kasbun waqtisab. Jadi nisbah perbuatan dengan kita sebagai manusia, kita makan, kita minum, itu bukan kemudian keterkaitan sebagai kemampuan kita untuk melakukan makan dan minum tadi. Tetapi adalah min haitsu innahu kasbun waqtisab. Tetapi itu adalah merupakan usaha, itu sebuah aktivitas yang ketika itu dilakukan Allah bisa menurunkan kudratnya untuk menjadi akibat. Jadi ketika misalnya kita makan kemudian kenyang, itu bukan karena makan yang kenyang, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa kenyang pada diri kita setelah kita makan. Sebab banyak orang juga yang makan juga tidak kenyang-kenyang gitu. Kenapa tidak kenyang-kenyang? Karena Allah menciptakan ketika dia makan tidak kenyang. Demikian pula ketika seseorang memegang api, dia terbakar bukan karena api yang membakar, tapi ketika kita memegang api, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan
kejadian orang itu terbakar, sebab banyak ada orang yang dengan api juga tidak terbakar. Ini merupakan perbuatan yang kita lakukan itu adalah kasbun waktisab, sebagai sebuah kasab, sebagai sebuah usaha, sebagai sebuah upaya. La min haitsu innahu ijadun wa ikhtira. Bukan karena perbuatan itu diciptakan oleh diri kita. Itu bukan karena kita mampu melakukan A, melakukan B, kemudian pasti mendapatkan A dan B. Karena banyak yang kita inginkan dan kita melakukan A, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Berarti bukan kita yang menciptakan hasil, tapi kita adalah melakukan sesuatu pada ada batas kemampuan yang kita miliki, dan kemudian penentuannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut bahwa perbuatan-perbuatan itu atau hasil apapun tidak ditentukan oleh sebab yang kita lakukan, tapi semuanya ditentukan oleh zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa tawdihu dzalika, penjelasannya adalah anna qudratahu ta'ala, bahwa kudrah atau kemampuan Allah Subhanahu wa taala abrazat al-asya ala tibqi iradatihi minal adam ilal wujud. Bahwa kudrat Allah Subhanahu wa taala, nanti ada sifat kudrat yang akan kita jelaskan, memunculkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, minal adam, dari awalnya tidak ada, ilal wujud gitu. Jadi Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi wujud. Wa hadzal ibraz huwal musamma bil ijad wal ikhtira. Nah, menampakkan atau memunculkan dari tidak ada menjadi ada, ini yang disebut dengan al-ijad, mengadakan, wal ikhtira atau menciptakan dari tidak ada. Huwal murad bi ta'alluqil qudrah al-qadimah. Ini adalah yang dimaksud dengan adanya korelasi antara kudrah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang sangat qadim, wa amma qudratuna. Jadi tadi bedanya adalah ada ikatan antara kudrah Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, ya kan, yang sesuai dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kudrah kita atau kemampuan kita adalah ta'allaqat bi ba'dil af'al, hanya berhubungan dengan sebagai perbuatan, wahyal af'al al-ikhtiyariyah, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang bisa kita pilih untuk dikerjakan atau tidak gitu. Allati lana fiha al-ikhtiyar wal mail wal qasd min ghairi ijad wa ikhtira. Yang dalam perbuatan itu kita hanya menginginkan dan kecenderungan gitu. Ketika misalnya saya ingin sukses, maka saya belajar, kemudian saya belajar. Nah, belajar ini bukan dalam rangka mewujudkan, menciptakan kesuksesan, tapi kita cenderung untuk mengejar kesuksesan pada saat Allah menciptakannya, nanti itu menciptakan kesuksesan di ujung usaha kita, begitu kira-kira. Nah, berikutnya adalah wa hadza ta'alluq ala tibqi iradatina huwal musamma bil kasb. Hubungan ini antara sesuatu yang kita inginkan dan kita lakukan, ini disebut dengan kasab, dan disitulah terletaknya waliktisab fata'alluq qudratillahi ta'ala ala wifqi iradatihi ta'alluq ijab. Jadi ijad, hubungan antara kudrah Allah Subhanahu wa taala dengan iradatnya itu adalah nanti yang disebut dengan menciptakan. Wa ta'alluqu qudratina ala tibqi iradatina ta'alluqu kasab. Adapun kaitan kemampuan, keinginan kita untuk menciptakan sesuai dengan keinginan kita, itu merupakan ta'alluq iktisab, merupakan sebuah cara dan upaya. Dengan demikian kita bukan mengadakan, bukan menciptakan. Jadi kita ini bukan menciptakan kesuksesan karena kita sudah bekerja keras, bukan, tetapi kita mengupayakan. Dan ini adalah ikhtiar, ya, kita bisa melakukan atau tidak. Dan disitulah letaknya adanya taklif. Disitulah letaknya kita kemudian diperintah atau dilarang untuk melakukan sesuatu, dan disitulah adanya hitungan perbuatan baik atau buruk, bukan pada saat hasilnya atau dimulainya, tetapi pada saat kita mengupayakan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, dan bukan pada kudrat Allah Subhanahu wa taala, tapi pada kudrat kita dengan upaya kita. Disitulah letak wilayah kita di taklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Demikian penjelasan sifat salbiyah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.